Hai semuanya, welcome back to my channel. Di videoku kali ini aku akan menceritakan tentang kisah hidup seorang penyanyi papan atas Korea yang bernama Lee Ji-eun atau biasa disebut IU. Perjalanan IU untuk menjadi penyanyi papan atas Korea tentunya bukanlah hal yang mudah. Banyak lika-liku yang harus dia hadapi dan banyak pasang surut karir yang harus dia jalani. Bagaimana rangkuman kisahnya? Sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi yang belum subscribe ke channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe dan boleh minta like-nya juga. Sekarang kita masuk ke ceritanya. IU atau Lee Ji-eun ini lahir pada tanggal 15 Mei 1993 di distrik Gwangjin, Seoul, Korea Selatan. Dia lahir dari seorang ibu yang bernama Kim Mi-sam dan ayah yang bernama Lee Jin-kook. Ji-eun ini juga memiliki seorang adik laki-laki. Jadi mereka ini dua bersaudara. Mulai dari kecil Ji-eun ini sebenarnya sudah tertarik pada dunia entertainment. Dia mulai belajar acting dan mengikuti kursus-kursus acting. Tapi sayangnya saat Ji-eun ini masih SD, entah tingkat berapa, pokoknya dia dalam masa sekolah dasar itu, keluarganya ini mengalami kemerosotan ekonomi atau finansial, yang berarti mereka itu basically bangkrut, sehingga mereka harus pindah dari Seoul ke Uijeongbu. Ji-eun dan adiknya ini harus tinggal terpisah dari orang tuanya. Mereka berdua ini tinggal bersama neneknya di sebuah apartemen kecil. Dalam apartemen itu ada sepupu mereka juga yang tinggal bersama nenek mereka, jadi sempit-sempitan mereka tinggal di apartemen yang kecil itu. Bahkan kata Ji-eun, karena saking kumuhnya apartemen mereka itu, ada banyak kecoak di sana dan mereka itu kesusahan untuk makan. Dalam masa itu Ji-eun dan adiknya ini jarang berkomunikasi dengan orang tua mereka dan terhitung sangat jarang bertemu dengan orang tua mereka jadinya. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, bakat menyanyi Ji-eun ini ditemukan sejak kapan? Bakat bernyanyinya itu dia temukan sendiri waktu SMP. Dimana waktu itu di sekolahnya ada acara olahraga gitu, acara perlombaan olahraga gitu. Jadi Ji-eun ini memutuskan untuk memberanikan diri untuk tampil bernyanyi di acara itu. Dan siapa sangka kalau waktu dia bernyanyi di situ, semua orang terpukau dan terpesona dengan suaranya. Orang-orang memberikan banyak pujian dan tepuk tangan untuknya. Jadi setelah saat itu dia merasa kayak pede nih, aku berarti memiliki suara yang bagus, aku bisa lanjut ke dunia tarik suara nih. Dia mulai berlatih dan bahkan mengikuti audisi-audisi. Audisi-audisi yang dimaksud itu adalah audisi-audisi untuk masuk ke agensi idol itu seperti agensi SM, JYP, YG, dan lain-lain yang kalian pasti sudah tahu lah agensi yang seperti itu. Dan tidak tanggung-tanggung saat itu Ji-eun melakukan 20 audisi sekaligus. Tapi sayangnya dia ditolak oleh semua agensi itu. Artinya dia gagal dalam semua audisinya. Bahkan nih ya, ternyata Ji-eun ini pernah mengikuti audisi di salah satu agensi terbesar di Korea, yaitu JYP. Tapi saat itu dia tidak lolos di JYP. Sampai-sampai saat Ji-eun itu sukses nantinya, JYP itu mengatakan pada suatu acara, dia mengatakan kalau dia itu sangat menyesal sudah menolak IU. Kita balik lagi ke usaha Ji-eun ini melakukan audisi untuk masuk ke agensi entertainment. Neneknya ini juga sangat mensupport keinginan Ji-eun untuk masuk ke agensi musik. Jadi neneknya ini entah memang menabung atau memang sudah ada tabungannya khusus untuk Ji-eun. Pokoknya neneknya ini memberikan semua uang tabungannya ini untuk Ji-eun untuk melakukan audisi di suatu agensi. Agensi ini menjanjikan Ji-eun untuk masuk ke agensinya dan mempromosikannya dan bla 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 bla, pokoknya seperti itu. Terdengar meyakinkan. Tapi ternyata saat Ji-eun sudah menyerahkan uangnya kepada agensi ini, ternyata agensi ini malah agensi gadungan, malah dibawa kabur uangnya Ji-eun ini. Padahal itu uang yang udah dikumpul oleh nenek Ji-eun susah payah demi supaya bisa mensupport cucunya. Kemudian sekitar tahun 2006 atau 2007 gitu, Ji-eun ini pernah dilatih oleh satu agensi. Nama perusahaannya itu Good Entertainment. Dia dilatih bersama beberapa penyanyi yang cukup terkenal, yaitu Yui After School kalau kalian tahu, Yubin Wonder Girls, Gayun 4 Minute, dan Hyosung Secret. Nah, pada tahun 2007 inilah baru Ji-eun masuk ke agensi Loen Entertainment. Dia menjadi trainee di perusahaan ini 3-4 tahun sekitar itulah. Awalnya Ji-eun ini berpikir bahwa dia akan didebutkan sebagai salah satu member girl group yang akan dibentuk oleh agensi ini. Tapi ternyata salah, dia itu sudah direncanakan untuk menjadi solois. 8 bulan sebelum debutnya ini, Ji-eun ini dilatih untuk menjadi solois oleh agensinya. Karena kondisi keuangan keluarga Ji-eun yang saat itu sangat parah, Ji-eun ini sampai-sampai mengatakan bahwa dia senang sudah bisa diterima masuk ke agensi Loen ini. Mengapa?
karena dia bisa tidur di studio dan bisa makan di sana sepuasnya. Nah, akhirnya pada tahun 2008, Ji-eun ini resmi didebutkan oleh Loan Entertainment dengan nama panggung IU, yang merupakan gabungan dari I dan U. Katanya artinya ini melambangkan kekuatan musik antar manusia. Dia resmi debut pada tanggal 18 September 2008 dan tampil pertama kalinya di acara musik Mnet M Countdown, membawakan lagu Lost Child. Tapi sayangnya di penampilan perdananya ini bukannya pujian yang Ji-eun dapat, malah hinaan dan cacian dari segerombolan penonton yang dia dapat. Tapi untungnya saat itu Ji-eun mengatakan bahwa dia tidak berkecil hati. Dia menganggap pengalaman itu sebagai pelajaran yang berharga untuk hidupnya. Yang namanya baru memulai tentunya banyak yang tidak langsung berhasil, begitu juga dengan Ji-eun. Di awal debutnya dan di awal karirnya itu tidak terlalu terkenal, tapi dia ini masih terus gigih memperjuangkan karirnya, mempromosikan karya-karyanya, sampai-sampai nilai di sekolahnya itu memburuk, yang menyebabkan Ji-eun ini memutuskan untuk akhirnya dia, oke lah aku menamatkan kelas 2 SMA aja, aku gak mau lanjut ke kelas 3 SMA. Yang kita tahu kalau sekolah di Korea kelas 3 SMA itu, mereka itu sudah mau mengejar perguruan tinggi pasti sangat menguras otak, menguras waktu, menguras tenaga. Sementara Ji-eun ini dia juga di sisi lain masih berkarir di industri musik. Jadi pastinya sangat sibuk untuk membagi waktu saat itu. Jadi dia memutuskan untuk memperjuangkan karirnya dulu. Ji-eun ini dulu sekolah di Dongdu Girl High School. Dia berhenti sekolah pada tahun 2011. Yang artinya dia lulus kelas 2 SMA 2011, tapi dia gak mau lanjut lagi ke 3 SMA. Nah, pada tahun 2008 ini Ji-eun ini juga merilis album yang berjudul Lost and Found, yang kemudian membuatnya dianugerahi penghargaan Rookie of the Month oleh Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata di sana. Namun album itu tidak terlalu laku di pasaran. Di sebuah wawancara pada tahun 2011, Ji-eun ini mengatakan bahwa dia bersyukur bahwa album pertamanya itu gagal. Jika dia langsung sukses begitu dia debut, dia pasti tidak akan menghargai staff dan popularitas yang dia dapat sekarang. Ini menunjukkan bahwa Ji-eun ini benar-benar merupakan orang yang sangat rendah hati. Setelah album Lost and Found ini dirilis, tentunya Ji-eun ini melakukan banyak aktivitas, promosi musik, dan juga merilis beberapa album, beberapa single, dan juga melakukan kolaborasi bersama penyanyi-penyanyi lainnya. Di tahun 2009, Ji-eun merilis album yang berjudul Growing Up. Di album itu ada sebuah lagu yang berjudul Boo. Lagunya ini sempat naik ke peringkat 1 di Inkigayo, hingga pada akhirnya Ji-eun ini pecah telur pada tahun 2012, di mana saat itu dia merilis sebuah lagu yang berjudul Good Day, yang sangat menonjolkan kemampuan vokalnya. Lagu itu pecah di pasaran dan dikagumi begitu banyak orang, sampai-sampai membuat Ji-eun ini dijuluki sebagai Nation Little Sister karena image-nya yang imut saat itu. Dia juga mendapat banyak penghargaan atas lagu itu. Mulai saat itulah karir Ji-eun itu mulai menanjak, dan bisa dibilang dia itu adalah salah satu selebritas yang sangat populer dan sangat laris pada masanya. Berbagai tawaran iklan, variety show, drama, talk show, banjir sama dia semua. Ji-eun melakukan debut aktingnya pada tahun 2011 di drama Dream High. Di drama ini dia beruntung mendapat posisi second female lead. Dia memerankan seorang gadis SMA yang kelebihan berat badan, dan gadis ini menyukai seorang teman lelakinya, sehingga dia harus berjuang memakeover dirinya sendiri supaya bisa terlihat cantik di depan orang yang dia taksir. Di drama ini Ji-eun ini beradu akting dengan Suzy, Taekyeon, Kim So Hyun, Eun Jung, dan Woo Young. Drama ini juga sangat populer pada masanya. Hampir semua remaja itu nonton drama ini pada waktu itu, termasuk aku juga. Setelah drama ini tentunya seiring berjalannya waktu dan tahun, Ji-eun ini juga mendapat banyak tawaran drama dan movie. Drama-drama yang dia bintangi seperti You're the Best Lee Susin, Pretty Man, The Producers, Moon Lovers, dan Hotel de Luna. Tentunya karir menyanyi Ji-eun ini juga semakin bersinar. Dia merilis beberapa album dan melakukan tur keliling dunia, mempromosikan musiknya juga. Tapi yang namanya karir lagi-lagi pasti tidak selalu mulus. Ji-eun ini juga beberapa kali tersandung skandal. Seperti skandal pacarannya dengan member Super Junior Eun Hyo, yang membuat Kenneth itu sangat gempar pada saat itu dan membenci Ji-eun. Sehingga karir Ji-eun itu cukup terpengaruh saat itu, dan Ji-eun ini dikabarkan sempat tidak bersemangat untuk bekerja karena skandal itu.
Selain itu, pada tahun 2015 saat itu Ji-eun merilis album yang berjudul Cheshire. Dia mendapatkan banyak kritikan di album ini karena dia dituduh mempromosikan pedofilia pada sebuah lagunya berjudul Zeze. Karena hal inilah Ji-eun kemudian menuliskan surat permintaan maaf kepada publik dan menjelaskan bahwa yang dia maksud itu tidak seperti itu dan dia tidak mendukung pedofilia sama sekali. Tapi untungnya masalah ini cepat selesai dan bisa diatasi dengan baik sehingga Ji-eun ini bisa melanjutkan karirnya lagi. Dan bahkan sampai sekarang karirnya Ji-eun ini masih terus bersinar dan terus menanjak. Karya-karyanya semakin bagus dan tawaran-tawaran iklan, tawaran-tawaran drama dan movie itu berdatangan padanya. Ji-eun ini dikabarkan juga rajin berdonasi kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama orang-orang yang terkena bencana alam dan kemalangan. Donasinya ini juga nggak tanggung-tanggung, nilainya ini bahkan mencapai miliaran rupiah. Dia juga setiap tahunnya memberikan beasiswa kepada 4 orang siswi di Dongduk Girls High School sekolahnya dulu. Nah, sampai di sini dulu rangkuman kisah tentang Lee Ji-eun. Karena kalau mau dijabarkan satu-satu pasti waktunya tidak cukup di sini. Jadi aku ambil garis-garis besarnya saja dan nilai-nilai yang bisa kita petik dari kehidupan Lee Ji-eun ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bagi kalian yang belum subscribe ke channel aku, mohon bantuannya untuk klik subscribe ke channel ini dan boleh minta like-nya juga. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ada salah info, boleh dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.